Salam mahabbah, salam sejahtera, istri, anak-anak, cucu, menantu, kerabat terdekat, dan sahabat-sahabat semua. Bersyukur kita masih bisa saling menyapa, saling bertukar pikiran, saling mengingatkan, saling menyadarkan. Ini bentuk kepedulian saya, terutamanya kepada keluarga, masyarakat, dan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Bumi, tanah air, tumpah darah. Marilah kita sama-sama, semua warga negara Indonesia, menjaga Republik ini, keharmonian, kedamaian, kemakmuran, keamanan, dengan bersikap toleransi. Di beberapa daerah, wilayah, provinsi, ada contoh-contoh toleransi yang sangat baik, tapi masih banyak wilayah-wilayah, daerah-daerah yang rasa perikemanusiaan, rasa cinta kasih, rasa persatuan Indonesianya masih lagi kurang. Semua tahu, hanya pemeluk agama Islam. Tajuk hari ini coba kita fokuskan kepada agar Indonesia tidak menjadi seperti Suriah. Agar Indonesia tidak menjadi seperti Suriah. Seperti yang telah ditegaskan oleh Bung Karno, yang menciptakan Pancasila dari hasil kajian, bacaan, penghayatan beliau kepada berbagai aliran, mazhab, agama, pemikiran yang sepatutnya ada bagi mewujudkan bangsa dan Republik Indonesia. Bisa kita ringkaskan di dalam Pancasila yang semua tahu, di situ ada ketuhanan, bermakna ada agama, semua agama yang ada di Nusantara, baik agama pendatang, penjajah, seperti Kristen dan Islam, ataupun agama lokal yang begitu banyak, yang merupakan warisan leluhur kita. Sebagai contoh, perikemanusiaan yang merentasi semua perbedaan agama, budaya, pemahaman, demi mewujudkan kesatuan, persatuan Indonesia. Keadilan, persamaan, semua bangsa, semua agama, semua etnik, laki-laki, perempuan, semuanya memiliki hak dan tanggung jawab di dalam NKRI. Dan NKRI milik semua bangsa dan agama yang ada di tanah air ini. Jadi jangan ada siapapun yang mengklaim, mengaku seolah-olah dia anak emas di Republik ini. Khusus untuk umat Islam,
kalau tidak suka, tidak betah hidup bertoleransi di Indonesia, ada negara Islam yang lebih sesuai untuk kalian, yaitu Afghanistan, Iran, Yaman, Sudan, Syria, Palestina, dan sebagainya. Itu pun kalau mereka mau menerima Muslim Indonesia. Kalau tidak, duduk, hidup bersama-sama di negeri yang indah ini, dan kita ciptakan surga di dunia ini. Jangan terlalu menghayal menciptakan surga di kemudian hari yang gambarannya berbeda antara mazhab, antara agama, antara pemikiran, dan sebagainya. Berkebangsaan Indonesia, semua bangsa Indonesia mesti bersatu padu, saling membantu, saling berkasih sayang, saling bekerja sama, saling mencintai untuk membangun Indonesia yang besar ini. Dan demokrasi dengan cara pilihan umum, dengan cara ada wakil-wakil rakyat di daerah dan di pusat. Tapi malangnya nilai-nilai Pancasila ini tidak pernah dibaca, tidak pernah dimengerti, tidak pernah dihayati oleh seluruh bangsa Indonesia. Kata-kata bijak yang diutarakan oleh Bung Karno, silahkan menjadi Muslim, tapi jangan menjadi orang Arab. Sebab kita mempunyai budaya leluhur kita sendiri. Nyatanya, orang Muslim Indonesia telah mengkhianati, mengingkari, melupakan ajaran dan budaya leluhur Nusantara yang begitu agung, masyhur, megah, terkenal, lebih unggul dari budaya lain, dengan bukti sejarah yang nyata. Contoh Candi Borobudur dan Prambanan. Mereka malah bangga dengan cerita mitos, cerita agama budaya Arab Badawi Padang Pasir, dan candinya Ka'bah yang kecil mungil berbanding dengan bangunan Prambanan Borobudur yang begitu indah dan memiliki nilai estetika yang sangat tinggi, menunjukkan betapa tingginya peradaban leluhur bangsa Nusantara. Tapi itu semuanya dilupakan, dihancurkan oleh cerita-cerita mitos Arab Badawi Padang Pasir. Ingat, bangsa yang tidak memiliki sejarah budaya, jati diri yang asli, akan tetap kehilangan arah, tidak memiliki identitas, dan akan mudah dijajah, diperbudak, menjadi kuli, dan menjadi lelucon, olok-olok permainan bangsa-bangsa yang ada budaya. Seperti contoh Arab Yaman Tarim atau Yahudi Yaman Tarim. Hari ini kita bisa lihat mereka merupakan bangsa dan negara yang paling miskin, hina, terpuruk, terbelakang
di antara bangsa-bangsa Arab yang lain. Tapi bangsa yang terpuruk ini di Indonesia, terutama di kalangan NU Mukibin, disanjung, dipuja-puja, hanya dengan ngaku-ngaku mereka sebagai cucu Nabi. Padahal kalau kita lihat, tidak usah jauh-jauh, Tarikh At-Tabari, bangsa Yaman itu adalah bangsa Yahudi dan bangsa campuran dari berbagai bangsa Afrika, India, dan lain-lain. Sementara Nabi Muhammad dari Quraisy, turunan Quraisy. Dan antara Quraisy dengan kabilah-kabilah Yaman itu tidak pernah akur. Dan selalu bermusuhan, selalu berperang. Kabilah-kabilah Yaman Yahudi sangat membenci Quraisy yang tidak mau patuh kepada agama Yahudi atau agama Kristen. Agama Arab Quraisy yang asli, seperti yang mereka ungkapkan, dinuna a'rafuna wajududuna alihatuna. Agama kami adalah budaya kami. Agama kami adalah budaya lokal kami. Dan Tuhan kami adalah leluhur kami. Itu Quraisy. Maka konsep ketuhanan yang Maha Esa yang dibawa oleh orang-orang Yahudi yang terpengaruh dengan konsep ketuhanan yang Maha Esa dalam agama Zarathustra, Persia, bangsa Yahudi ini coba memaksakan kuasanya agar meyahudikan semua bangsa Arab, terutama Quraisy. Oleh karena Quraisy tidak mau, enggan, dan muncul seorang yang bernama Muhammad yang ada di lingkungan Khadijah. Semua tahu Khadijah adalah istri pertama Muhammad yang memeluk agama Kristen atau Yahudi. Begitu juga dengan Waraqah bin Naufal, seorang pastor. Dan Nabi Muhammad yang bangsa Quraisy ini coba mulai mengenal ajaran Yahudi melalui Khadijah dan Waraqah dan pertemuan beliau dengan ulama-ulama Yahudi seperti Buhairah. Ini semuanya usaha-usaha rekayasa Yahudi untuk memaksa Quraisy agar mengikuti ajaran mereka. Dan kita tahu sejarah memaparkan Kristen dan Islam itu merupakan sebagian dari ajaran Yahudi, atau mereka merupakan gerakan haratikah Yahudi. Bahkan Quran, Taurat, Injil merupakan satu rumpun. Injil dan Quran dari Taurat, sementara Taurat pula dari ajaran-ajaran purba seperti Majusi,
Hindu, Buddha, Fir'aun purba, Yunani purba, dan sebagainya. Dan tujuan Taurat ditulis untuk menyatu padukan bangsa Yahudi, bangsa Abiro yang berpecah di mana-mana setelah pengusiran besar-besaran dari Babylon. Disitulah ulama-ulama Yahudi membuat cerita-cerita dongeng dari peradaban bangsa lain, dicuri, dimodifikasi, dipalsukan, seolah-olah itu sejarah bangsa Yahudi untuk menguasai dunia dengan dongeng-dongeng dan cerita-cerita khurafat. Ini semuanya bangsa Yahudi tahu kalau itu dongeng, khurafat, mitos. Tapi dongeng-dongeng mitos ini apabila masuk ke Islam, ke Quran, dianggapnya sebagai wahyu yang wajib diimani. Ini yang menjadikan masalah, isu, problema, di mana banyak umat Islam tidak mengetahui asal-usul agamanya. Padahal pada akhirnya Islam itu hanya meniru atau mencuri cara-cara ibadah umat yang lebih tua. Cara-cara ibadah Hindu, Buddha, Zarathustra, Yahudi, Nasrani, dan sebagainya. Ini semuanya dikaji pada hari ini. Makanya kalau ilmu agama dikategorikan sebagai ilmu, mesti sejajar dengan ilmu lain, sains, teknologi, yang mana ilmu itu mesti diuji dengan kajian, penelitian, ujian. Dan ilmu sains tidak pernah mengenal kata putus, tidak pernah mengenal kata mu'tamad, tidak pernah mengenal qat'i, absolut, tapi selalu berubah-ubah, berkembang. Kita saksikan hari ini, kalau ada yang bisa mengkoreksi teori ataupun penemuan sains dalam bidang-bidang ilmiah, orang itu akan dapat penghargaan Nobel dan sebagainya. Tapi dalam kajian agama, dalam kajian sejarah Islam, kalau ada orang coba mengkoreksi, memperbaiki, maka orang itu akan dianggap murtad, kafir, zindiq, fasik. Dan sebagainya. Padahal ilmu memerlukan kajian, penelitian, pembahasan, diskusi yang berterusan. Dari rasa kepedulian saya sebagai warga Indonesia yang hampir berusia 60 tahun, pernah belajar di pondok, di masjid, di sekolah agama,
pindah ke Saudi, sekolah pemerintah, di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di perumahan, di tempat-tempat kediaman syekh-syekh. Saya gabungkan pembelajaran tradisional, pondok, dengan modern ala Eropa. Yang mana di Saudi sendiri, kalau kajian-kajian, belajar-belajar di masjid, di rumah, hanya sebagai diskusi tambahan. Tapi belajar, mengaji, sekolah yang bersistem adalah di sekolah-sekolah pemerintah, di universitas negeri. Yang mana orang asing di Mekah dan Madinah dan seluruh Saudi hampir tidak boleh masuk ke sekolah-sekolah pemerintah, melainkan dengan cara istirham, minta belas kasih, minta welas asih. Makanya kebanyakan mukimin yang diam di Mekah dan Madinah kerjanya hanya molor, makan, minum, main. Dan jarang ada yang ngaji secara resmi, melainkan ngaji dengan cara mocok-mocok, santri kalong, sambil mencari makanan gratis. Sebab banyak syekh-syekh yang menjadi dosen di Ummul Qura ataupun di Universitas Madinah membuka halaqah pengajian baik di masjid atau di rumah dengan ada memberikan sedikit makanan di sepanjang minggu. Hari Sabtu di rumah Syekh ini, hari Ahad, hari Senin, Selasa dan seterusnya ada giliran jadwalnya, tapi niat sebenarnya adalah untuk makan gratis. Sebab banyak ngaji halaqah pun hanya merupakan pembahasan secara ringan, bukan cara ilmiah. Tapi mukimin ini kalau balik ke Indonesia, yang dulunya di Mekah hanya hardolin, harmoko, balik ke Indonesia menjadi ulama, ajengan, kiai, dengan menutupi kebodohannya dengan sorban, jubah, dan terus punya murid. Akhirnya dhallu wa adhallu, mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Oleh sebab itu, zaman semakin canggih, modern. Semua ajaran agama, budaya, pemikiran yang tidak mau berubah, yang kedaluarsa, akan mati dengan sendirinya. Sebab lumrah kehidupan adalah berubah. Pemikiran agama, budaya, dan sebagainya persis seperti makanan. Ada tempo kedaluarsanya. Dan makanan yang sudah kedaluarsa tapi dimakan juga akan menyebabkan keracunan ataupun penyakit yang kronis. Begitulah dengan pahaman agama dan budaya kalau tidak dirubah dan dipaksakan untuk diamalkan, maka akan menyebabkan
keracunan agama dan budaya. Kembali kepada isu agar Indonesia tidak menjadi seperti Suriah. Sejak zaman kemerdekaan lagi, Bung Karno telah dikelilingi oleh orang-orang yang memiliki pemahaman Islam yang radikal. Semua tahu siapa orangnya dan tidak perlu disebut satu persatu. Tapi malangnya, orang-orang yang mengaku memiliki kepahaman Islam radikal, mereka tidak menguasai bahasa Arab dan tidak menguasai sastra Arab. Padahal Islam itu lahir dari bangsa dan budaya Arab, terutama Quraisy. Islam lahir dari budaya Quraisy. Jadi kalau mau jadi Muslim yang sejati, wajib menguasai bahasa dan kebudayaan Arab dan sastra Arab. Kalau tidak, hanya menjadi Muslim abal-abal, palsu. Saya baca risalah tokoh-tokoh Muslim yang mengelilingi Bung Karno dari awal lagi. Mereka sangat terpengaruh dengan Ikhwanul Muslimin, Salafi, Muslim Radikal, HTI, Boko Haram, Al-Qaeda, Daesh, yang hari ini telah diharamkan, telah dikategorikan sebagai organisasi teroris. Dan di Saudi, di pusat Islam sendiri, Saudi Arabia, semua aliran ini telah dibinasakan, termasuk aliran Wahabi. Dan wajib mereka taat, loyal, patuh kepada polisi kerajaan Saudi, polisi MBS. Hari ini Saudi bisa maju bergerak begitu bebas dalam semua bidang kehidupan setelah menghabiskan, membantai aliran-aliran ganas, aliran-aliran keras seperti Ikhwanul Muslimin, HTI, Wahabi, Salafi, dan sebagainya. Dan mereka beralih kepada Saudi yang liberal, Saudi yang sekuler, Saudi yang maju, Saudi yang terbuka dalam semua aktivitas kehidupan. Bahkan Muhammad bin Salman bersumpah agar Saudi akan lebih maju dari Eropa. Dikuatkan lagi oleh Aid Al-Qarni, penulis La Tahzan. Kami bertekad, Saudi bertekad untuk menjadi pusat agama, pusat budaya,
pusat kesenian, pusat hiburan, pusat teknologi, pusat rekreasi, pusat segalanya. Kami ingin hidup seperti kata Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ingin kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Di medsos menunjukkan bagaimana perubahan yang berlaku di Saudi. Dari kurikulum sekolah, semua ayat Quran yang menyuruh perang, yang menyuruh kebencian, yang menyuruh peperangan dibuang. Begitu juga hadis-hadis yang bengis dibuang. Saudi dan rakyat Saudi ingin hidup normal seperti bangsa lain. Berkomunikasi, berinteraksi dengan seluruh dunia. Belajar bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa-bahasa yang menguasai dunia. Maka kita lihat hari ini, Saudi telah maju dalam semua bidang kehidupan. Sementara umat Islam yang lain berlomba-lomba ingin kembali 1500 tahun ke zaman Nabi, ke zaman buta huruf, ke zaman naik keldai dan unta, ke zaman menutup, memenjara wanita, ke zaman keterpurukan dan primitif. Sehingga kita lihat di berbagai tempat di Indonesia, seolah-olah kampung itu, provinsi itu, persis seperti Kandahar, Afghanistan. Kehidupan bangsa Arab primitif 1500 tahun dahulu. Hari ini kita bisa menyaksikan di Google bagaimana kehidupan bangsa Arab sebelum 100 tahun. Silahkan lihat Hayatul Arab qabla al-Islam mi'ati sana, ataupun Hayatul Arab qabla mi'ati sana, kehidupan bangsa Arab sebelum 100 tahun, apalagi sebelum 1500 tahun. Kucel, kering, tidak ada pakaian, primitif, tidak ada air, cebok pakai 3 batu. Itu yang mau ditiru. Sedangkan zaman telah berubah. Jadi telah muncul di dalam pemikiran setiap muslim untuk terus menjadi mundur dan bodoh karena Allah. Untuk terus lebih dungu dan mundur karena Allah. Berbanding, bersaing, berkompetisi dengan bangsa lain yang telah menciptakan HP, internet, medsos, alat-alat canggih, senjata-senjata yang canggih. Bagaimana umat Islam tidak keok, tidak kalah dalam peperangan pun
menggunakan senjata buatan kafir, terus mau melawan kafir. Di mana logikanya? Makanya agama itu telah membunuh akal sehat, logika yang sehat, dan pemikiran yang sehat. Sebab itu tadi, ayo kita kembali meniru zaman Nabi dan zaman sahabat. Yang dulu perang pakai pedang, naik unta, naik keldai. Hari ini senjata nuklir, senjata dipandu oleh satelit, senjata otomatis, senjata yang canggih. Bagaimana kita tidak keok? Dan inilah yang berlaku di Suriah. Berbagai aliran Islam, Sunni dengan pecahannya, Syiah dengan pecahannya, Sufi dengan pecahannya, belum lagi Yahudi, Nasrani, Duruz, Alawiyin, semuanya ada di Suriah. Mereka bukan bersatu padu, berkasih sayang sesama bangsa, tapi malah saling bermusuhan, membenci, mencurigai. Akhirnya konflik dalaman terus-menerus terjadi hingga meledaklah negara dan masuklah kuasa-kuasa asing, Israel, Eropa, Amerika, Turki, Iran, bahkan tentara Al-Julani terdiri dari teroris-teroris Cina, Turkmenistan, Afghanistan, semua yang tantan ikut mengacaukan suasana Syria dan mengubrak-abrik bangsa Syria dan negara Syria. Semua tahu Indonesia dari Sabang sampai Merauke telah dimasuki berbagai aliran agama dan budaya. Saya fokus kepada Islam. Masuk aliran Sunni dengan berbagai mazhabnya, alirannya. Masuk tasawuf dengan berbagai alirannya. Masuk Syiah dengan berbagai alirannya. Masuk lagi bangsa-bangsa lain, Eropa, Pakistan, Afghanistan, Afrika, Bangladesh, dan lain-lain. Dan gejala, tanda-tanda untuk menjadi seperti Syria sudah kelihatan. Oleh sebab itu, marilah bangsa Nusantara, bangsa asli Nusantara, kembali ke ajaran dan budaya leluhur Nusantara. Temukan jati diri asli kita. Temukan identitas kita. Bangsa yang tidak mempunyai jati diri dan identitas yang jelas
akan selalu kehilangan arah dan panduan, sebab tidak memiliki jati diri dan identitas. Bangsa ini akan mudah dijajah, mudah diperbudak, mudah diperhamba, tidak ada kebanggaan. Padahal bukti arkeologi, bukti sejarah masih segar di depan mata kita. Sebagai contoh, Candi Borobudur dan Prambanan dan ribuan lagi candi-candi yang lain yang tersebar di seluruh Nusantara yang perlu ditulis, didokumentasi, dicatat, dan diperincikan lagi sejarahnya. Dan ini mesti dipelajari dari rumah, dari sekolah, hingga ke universitas. Malangnya pemerintah Indonesia banyak mengeluarkan dana hanya untuk mengekalkan ajaran dan agama Arab Badawi Padang Pasir yang rasis dan fasis, intoleran. Sehingga bangsa Indonesia susah untuk maju. Sebab pada pemikirannya telah terbentuk double standard. Hilang jati diri. Putus dengan sejarah leluhur. Betapa malangnya bangsa ini. Waktu belum terlambat. Ilmu makin banyak. Teknologi makin canggih. Oleh itu, kesadaran setiap warga negara untuk mengenal, mengkaji, memperdalam budaya leluhur mesti dari kesadaran masing-masing, kecintaan masing-masing. Kalau tidak, kita akan terus mundur. Berpecah. Sebab tidak memiliki identitas. Sebagai contoh, simpel saja. Banyak nama-nama orang Indonesia. Nama-nama orang Indonesia. Nama Ibrahim, Ismail, Daud, Yakub, Ilyas. Itu semuanya nama dalam bahasa Ibrani, Yahudi. Tapi kalau disebut dia Yahudi, marah pula. Kenapa tidak pakai bahasa Indonesia, bahasa daerah yang jelas? Lihat, kita sudah dijajah, tapi tidak sadar kalau kita sudah dijajah. Sama juga bangsa Indonesia dengan nama-nama Arab, Nabilah, Mustafa, Muhammad, Hussein, Hasan. Itu nama Arab. Penjajahan Arab masuk. Jadi bangsa Indonesia bukan, jadi bangsa Arab bukan. Sebab bahasa itu jiwa bangsa. Bahasa jiwa bangsa. Jiwa kepada bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia.
Jiwa kepada bangsa Arab adalah bahasa Arab. Kenapa tidak menggunakan bahasa Indonesia? Malah menggunakan bahasa asing, bahasa penjajah. Membaca doa, sholawatan dengan bahasa Arab yang tidak jelas, tidak paham. Lebih baik kita membaca, menghafal sesuatu yang kita paham. Coba semua mulai sadar. Baca Quran, sudah ada terjemahannya dalam bahasa masing-masing. Ada terjemahan Quran dari Departemen Agama dalam bahasa Indonesia. Itu pun terlalu resmi. Coba baca lagi, terjemahkan lagi ke bahasa daerah masing-masing. Perhatikan apa artinya. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Mula dalam bahasa Indonesia, terus dalam bahasa daerah. Sunda, Jawa, Madura, Sulawesi, Aceh. Ini aneh. Menganggap bahasa Arab paling suci dan bahasa sendiri paling hina. Dia tidak sadar kalau dia sedang merendahkan harkat dan martabat diri sendiri. Coba mula membaca setiap doa, Quran, hadis dalam bahasa masing-masing. Dan bandingkan ada atau tidak ada nilai-nilai tersebut dari budaya leluhur Nusantara. Sebab kajian menunjukkan agama Islam itu duplikat berantakan dari agama-agama sebelum. Dan untuk lebih spesifik, silakan cari di Google, baik dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk tajuk perbincangan. Apa itu? Ilmul Adyan, ilmu agama-agama. Tarikhul Adyan, sejarah agama-agama. Muqoronatul Adyan, perbandingan agama-agama. Dinul Insan, agama manusia. Tarikhul Adyan, sejarah agama-agama. Tarikhullah, sejarah Allah. Tarikhul Basyariyah, sejarah kemanusiaan. Tarikh Adab Al-Umam, sejarah peradaban umat manusia. Dan sebagainya, dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Inggris. Sebab kajian Islam dan budaya Islam dalam bahasa Arab di Wikipedia ataupun sumber lain jauh lebih spesifik dan lebih mendalam berbanding kalau kita membacanya dalam bahasa Indonesia. Arab atau Inggris. Arab atau Inggris. Kalau tidak mengerti juga, gunakan aplikasi translation. Ada Google Translation. Hari ini kita mudah mencari ilmu pengetahuan. Jangan bersandar kepada manusia. Jangan bersandar kepada orang-orang tertentu. Jangan bersandar kepada ulama, ustaz, kiai. Jadilah manusia yang merdeka. Baca banyak, lihat banyak, diskusi banyak. Dengan modal HP, kita bisa explore, kita bisa cari berbagai ilmu pengetahuan.
Semoga bangsa Indonesia makin cerdas, makin maju, makin berpikir untuk sama kita menyadarkan bangsa ini yang telah terbius dengan agama, terutama Islam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada tersalah kata. Sekian, wassalam.